senggol mobil kemarin. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang sampai waktu istirahat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengetengahkan untuk kita semua, mudah-mudahan ini bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan berkaitan dengan keutamaan suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan engkau tidur wahai Aisyah sebelum engkau mengerjakan 4 perkara. Pertama, mengkhatamkan Al-Quran, kemudian menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat bagimu, kemudian menjadikan para muslimin dan muslimat meridai engkau, dan melakukan haji beserta umrah." Ini ucapan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana aku mampu dan aku dapat sekaligus melakukan 4 perkara itu ya Rasulullah?" Sambil tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila engkau membaca surat Al-Ikhlas," artinya surat Ikhlas, sebanyak 3 kali sebelum tidur, maka engkau sudah mendapatkan keutamaan mengkhatamkan Al-Quran. Artinya sebelum kita tidur itu sempatkan kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ada dia. Kemudian yang kedua, seakan engkau akan mengkhatamkan Al-Quran. Bila engkau berselawat untukku dan untuk nabi-nabi sebelum aku, maka engkau akan mendapatkan syafaat dariku dan dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian tatkala engkau beristighfar, memohon ampun untuk saudara-saudaramu, maka saat itulah engkau akan menjadikan seluruh kaum muslimin itu sebagai saudara bagimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil ghada." Artinya, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sesudah salat subuh, maka tidak akan hinggapi baginya dosa-dosa walaupun dipaksakan oleh syaitan. Artinya, ini keutamaan yang paling utama sebenarnya. Ba'da salat subuh kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ya, itu dia. Kalau paling mudah surah Al-Huwallah itu, Allahu akbar, Allahu samad, 10 kali ba'da salat subuh. Jadi setelah salat subuh, daripada kita sambil mendengar tausiah barangkali, kita diam sambil membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a suratul Qul huwallahu ahad marratan wahidatan a'tahu Allah minal ajri kamislihi ajri mi'atin syahid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sekali saja, artinya sekali saja dalam satu hari satu malam, akan diberi baginya oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama pahala 100 orang syahid. Hadis arba'in. Ini luar biasa keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat pengaduan dari sahabat berkaitan dengan salah seorang sahabat yang hobinya setiap salat itu baca surah Qul huwallah. Jadi salat tak ada ayat lain yang dibaca, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita kan yang kita baca 3 qul, 4 qul, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad,
Falak, Anas. Itu dia. Atama ina ataina satu. Rasulullah mendapatkan pengaduan dari sahabatnya. Ada sahabat kita yang satu itu kalau dia sholat yang dibacanya tak ada ayat lain, yang dibacanya qul huwallah terus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Surah Al-Ikhlas itulah yang nantinya mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah. Ini dia. Ini bacaan yang bagi kita sungguh sangat sederhana, tapi memiliki keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pernah saya sampaikan di majelis ini, kita harus memiliki paling tidak di akhir-akhir hayat kita ini satu amalan yang barangkali menjadi amalan yang kita andalkan. Kita mau menjadi ahli tahajud barangkali agak sedikit berat. Kadang-kadang malah hari ini kita tahajud, malah besok kesiangan jam 4.30. Jangankan mau tahajud, mau ke masjidnya terlambat. Mau duha, terkadang-kadang kita tersibuk dengan pekerjaan. Tidak rutin kita tahajud tapi tidak menjadi ahli tahajud. Kita mau jadi ahli witir sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Terkadang kita terbawa oleh suasana pekerjaan sehingga kita tidak witir. Kita mau duha begitu juga. Mau puasa Senin Kamis barangkali terkadang lupa. Kadang mau Yaumil Bid misalnya. Saya mau mengamalkan Yaumil Bid misalnya setiap bulan. Ternyata tak dapat. Ternyata Islam itu tidak berat bagi kita yang mau mengamalkan. Nah, di antara amalan-amalan yang barangkali dapat kita amalkan mudah dia, ringan dia. Pertama itu tadi membaca surah Al-Ikhlas. Pinoman yang malaslah pula membaca surah Al-Ikhlas sekali satu hari itu kan. Malaslah pula. Membaca surah Al-Ikhlas itu. Jadi amalkan surah Al-Ikhlas itu pinoman 10 kali setelah selesai salat subuh. Kemudian apalagi beristighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istighfar itu akan mengantarkan kita, akan membuat kita qabul hajat kita. Ini ada riwayat kejadian yang dialami oleh salah satu di antara imam yang 4 itu, Ahmad bin Hanbal. Dia berangkat dari Basrah ke Irak, sampai di Irak kemalaman, salat Isya, niat hati mau tidur, numpang tidur dia di masjid itu. Kata marbot, tak boleh kau tidur di sini. Dia tak kenal tuh yang dihadapi seorang ulama besar. Keluar, kata imam, aku numpang tidurlah di emperan. Tak boleh juga. Tutup. Di depan masjid itu ada orang jual roti, kayak roti bakar lah itu kan. Kata yang jual roti, Syekh, sana itu orang tua memang dipanggil Syekh. Syekh sini, duduk dia samping tukang jual roti tadi. Dia sambil duduk, dia melihat tukang jual roti itu tidak pernah berhenti. Astagfirullahaladzim. Sambil dibuat roti, dia istighfar. Si Imam Ahmad bin Hanbal tadi nanya, apa yang kau baca? Amalan saya tidak ada lain, istighfar. Apa keutamaan? Tidak ada hajat saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat istighfar. Cuma satu saja. Apa itu? Saya sebelum mati mau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata imam, ya Allah, inilah mungkin istighfar dia inilah yang menyebabkan saya berangkat dari Basrah ke Irak tanpa ada tujuan. Kita kan kalau mau ke Pekanbaru, ke Medan ada tujuan. Beliau berangkat dari Basrah ke Irak tak ada tujuan. Rupanya Allah menggerakkan berkat istighfarnya tukang roti tadi. Apa kata beliau? Akulah Ahmad bin Hanbal. Dibawa ke rumah. Saya tidur di rumah, dijamu. Kenapa? Hajatnya qabul berkat istighfar kepada Allah. Tak berat. Astaghfirullahalazim. Kalau mau lengkap, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak bisa panjang, astagfirullah. Karena Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah summa inni atuba fil yaumi atamarrah. Hai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Aku, kata Nabi Muhammad, satu hari satu malam beristighfar itu 100 kali.
Nabi Muhammad maksum, istighfarnya 100 kali. Kita itu jawab sendirilah pula kan berapa istighfar kita tuh hari itu. Paling-paling kalau saya hitung-hitung 15 kali. Apa 15 kali? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 3 kali 5, 15. Itulah istighfar kita satu hari satu malam. Dosa sekeranjang istighfar 15. Astagfirullah. Dosa satu keranjang istighfar cuma 15. Nabi Muhammad maksum istighfarnya 100 kali. Kita paling tidak 1000 kali istighfar. Kenapa? Dosa kita sekeranjang. Mulai kita dari mumayyiz sampai nanti mau mati tak terhitung dosa kita. Jadi istighfarlah, perbanyak istighfar. Itu yang kedua. Astagfirullah, istighfar. Kemudian tak ada satu amalan yang ditolak oleh Allah. Apa itu? Salawat buat Nabi. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali satu hari, Allah akan berikan 10 kelebihan. 1 kali kita berselawat buat baginda Rasul, Allah akan berikan 10 kebajikan dan Allah angkat 10 keburukan dari kita. Kenapa? Karena satu-satunya amal yang Allah dan para malaikatnya mengamalkan hanya selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat buat baginda Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan tahun ini jamaah haji dapat berangkat dan suatu saat kita dapat menginjakkan kaki kita ke tanah suci, baik itu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik.